Kalau masih ada orang yang berbicara bahwa semua yang mengangkat bendera IS, ya, itu melanggar konstitusi, saya minta baik-baik kepada pemimpin negara tertinggi ini untuk memfasilitasi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan percaya kepada Alkitab untuk menyediakan kami tempat. Ya, kalau kami dianggap melanggar konstitusi hanya karena mengangkat bendera IS. Karena orang yang mengerti Alkitab tidak akan mungkin mengutuk bangsa yang di sana. Ya. Tetapi kalau kami ternyata melanggar konstitusi hanya karena itu, baik-baik saya minta kepada pemimpin bangsa ini, fasilitasi kami, masakan kami mau dibuang, ya, atau mau hanya karena iman kami tertulis dalam Alkitab. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia, para penonton saya ya, di berbagai platform media sosial ya. Terima kasih kepada pengikut-pengikut saya ya, atas kesetiaan teman-teman ya, baik itu di platform yang merah ya atau platform yang berlogo biru. Saudara-saudara mungkin bisa mengerti yang saya maksudkan ya. Saudaraku, seperti pada judul ya, tidak boleh ada di negeri ini mendukung bangsa pilihan ya, atau bangsa IS. Bagaimana saudara ya? Apakah memang harus demikian ya? Karena ini ada banyak pernyataan di luar sana yang menyatakan demikian ya. Yang mendukung IS itu artinya mendukung penjojoy ya. Lalu kemudian bertentangan dengan konstitusi bangsa kita ya. Nah, ini dilema saudara ya. Bagi saudara yang menyaksikan video ini, saudara-saudara seiman khususnya, ini mungkin curhatan-curhatan kita sebagai orang percaya. Saudara bisa men-share ini kepada saudara-saudara seiman ya. Karena ini penting ya. Pernyataan-pernyataan di luar sana ya, yang menyatakan demikian itu jujur saudara, saya ini sedikit agak terganggu ya. Sekarang kita mau kemana? Iya kan? Saya pribadi lahir di Indonesia ya, besar di Indonesia, papa mama saya lahir di Indonesia. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan bahwa yang mendukung bangsa IS itu tidak mendukung atau berlawanan dengan konstitusi. Di lain pihak, konstitusi kita mengatakan bahwa setiap warga negara dijamin kemerdekaannya. Dan dalam ayat 29 diatur tentang bagaimana setiap orang berhak menganut kepercayaan masing-masing dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Lah, masalahnya di mana? Saudaraku, permasalahannya bahwa di dalam iman Kristen atau kekristenan tidak bisa dipisahkan dengan cerita bangsa umat pilihan. Dan di dalam kitab kita sebagai orang percaya dituliskan di sana bahwa kita harus memberkati bangsa Israel, bangsa pilihan. Ketika Elohim memanggil Abraham, Elohim berfirman, diberkatilah orang memberkati engkau. Ya, termasuk pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pada saat Balak ingin mengutoik bangsa ini lalu memanggil Bileam, seorang petenung, untuk menyerapah bangsa Israel. Justru yang keluar dari mulut Bileam sudah itu berkat. Lalu dia mengatakan bahwa diberkatilah engkau, diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terku orang yang mengu engkau. Disambung sendiri saudara. Nah, jadi jelas dalam iman Kristen saudara, tidak mungkin saya ini akan mengu TUK bangsa yang di sana. Nggak mungkin.
Lalu apakah saya melanggar konstitusi? Yang mana mau diikuti? Berarti kalau begini saudara dilema. Ya, ini harus diperjelas. Penjajah seperti apa yang dimaksud? Ya kan? Sekarang pada ramai saudara. Boikot itu, kata-kata boikot. Siapa yang mendukung yang di sana itu ya, yang tadi saya sebutkan itu ya. Bangsa Is itu. Produk-produknya diboikot ya, termasuk Amerika ya. Tapi belum viral ini Jepang saudara. Ya, ternyata Jepang juga mendukung juga bangsa Is. Ya, boikot tuh Toyota, produk-produk Jepang ya. Saudara, ini mungkin kita harus lebih maju lagi cara berpikirnya ya. Jadi saudaraku, ini menjadi pertanyaan besar saya. Kalau masih ada orang yang berbicara bahwa semua yang mengangkat bendera Is ya, itu melanggar konstitusi, saya minta baik-baik kepada pemimpin negara tertinggi ini untuk memfasilitasi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan percaya kepada Alkitab untuk menyediakan kami tempat. Ya, kalau kami dianggap melanggar konstitusi hanya karena mengangkat bendera Is. Karena orang yang mengerti Alkitab tidak akan mungkin mengutuk bangsa yang di sana. Ya. Tetapi kalau kami ternyata melanggar konstitusi hanya karena itu, baik-baik saya minta kepada pemimpin bangsa ini, fasilitasi kami, masakan kami mau dibuang, ya, atau mau hanya karena iman kami tertulis dalam Alkitab. Fasilitasi kami baik-baik, berikan kami tempat baik-baik untuk kami nyaman di sana. Pikirkan, ya, ini dalam saudara, ini dalam, dan mungkin baru PSD yang ngomong ini. Saudara silahkan share video ini, ya. Ini permintaan saya baik-baik, supaya tidak selalu ada seolah-olah ini ada kebencian terhadap orang-orang yang mengangkat bendera Is. Kami memberkati bangsa Is, tetapi bukan berarti mendukung apa yang dilakukan. Tidak, itu adalah dalam keimanan. Bahkan iman Kristen mengajarkan, bahkan musuh-musuh itu harus dikasihi. Saya berdoa untuk masyarakat Palestina, saudara. Nggak bisa ada kebencian terhadap bangsa Is. Tidak bisa ada kebencian terhadap bangsa Palestina. Nggak bisa. Jadi bukan cara-cara seperti ini, cara berpikir seperti ini tidak seperti itu di dalam iman Kristen. Mengasihi semua umat manusia, bahkan musuh pun harus dikasihi. Itulah buah yang dibawa oleh Yesus Kristus, iman yang dibawa oleh Yesus Kristus. Saudara bisa share video ini apa yang saya sampaikan menjadi perenungan bagi kita. Ya, kalau memang kami melanggar konstitusi karena mengangkat bendera itu, fasilitasilah kami untuk punya tempat khusus. Ya kan saudara? Karena kami punya keimanan. Sementara semua agama di Indonesia itu dijamin konstitusinya. Apakah ayat itu harus dihapus? Nggak mungkin saudara. Itu sudah ada sejak zaman dulu. Nggak bisa. Jadi pikirkan baik-baik, dan jangan pemerintah selalu berkata bahwa yang mengangkat ini melanggar konstitusi. Fasilitasikan. Biar apa yang saya sampaikan ini saudara memberikan pencerahan kepada kita semua. Marilah kita saling menghargai. Yuk angkat bendera Pales. Yang ini angkat bendera Is. Jangan kita bangsa Indonesia yang jadi panas lalu saling menghabisi saudara. Kasihan sekali cara berpikir seperti itu, iya kan? Jangan sampai terbawa gitu ya. Kita mau damai. Saudara pikirkan, dan saudara-saudara seiman, tetap kita berdoa supaya ada solusi bagi saudara-saudara sekalian yang percaya kepada Kristus dan juga kepada Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.